Coronavirus Disease 2019. Mungkin virus tersebut sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat, yang membuat masyarakat ketakutan. Begitupun dengan pemerintah kita, yang menyebabkan turunnya stabilitas ekonomi kita. Dan sampai detik ini, korban terus bertambah. Lalu, siapa yang mau disalahkan? Media patut disalahkan dalam hal ini, karena media berperan penting dalam proses sosialisasi terhadap masyarakat, bukannya membuat mindset masyarakat menjadi positif. Namun, media-media setiap harinya selalu memberitakan berita-berita yang sangat menakutkan, seperti bertambahnya korban jiwa setiap harinya, seolah-olah penyakit tersebut adalah binatang buas yang siap menerkam setiap manusia. Seharusnya media itu memberitakan berita-berita yang membuat masyarakat itu berpikir positif, seperti memberitakan kesembuhan pasien COVID-19 dan juga bagaimana cara mencegahnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena media itu mengejar traffic. Kebanyakan masyarakat Indonesia itu lebih tertarik terhadap berita-berita yang negatif ketimbang berita-berita yang positif. Sebab itu, sedikit sekali orang-orang yang berhati mulia yang ingin menyembuhkan bangsa kita di atas kepentingan pribadi mereka. Padahal, berita-berita yang menakutkan tersebut malah membuat masyarakat menjadi cemas berlebihan. Kutip dari Healthline, kecemasan dapat memicu respons stres dan melepaskan beberapa hormon-hormon penting dalam tubuh, menyebabkan imunitas tubuh menjadi menurun. Sedangkan virus corona itu dapat dilawan salah satunya dengan imun tubuh yang sangat kuat. Banyak sekali kejanggalan yang terjadi di COVID-19 ini. Ada beberapa kelompok orang yang menyatakan bahwa virus corona ini adalah natural disaster atau bencana alam yang terjadi secara alami. Dan ada yang menyatakan bahwa COVID-19 ini adalah by design atau dibuat secara sengaja oleh manusia. Namun di video ini saya lebih tertarik untuk membahas bahwa virus corona ini adalah dibuat oleh manusia secara sengaja. Kenapa dibuat secara sengaja? Karena ada banyak faktor yang menyebutkan bahwa virus corona ini adalah propaganda, atau bahasa latinnya disebut konspirari, yang dalam bahasa Indonesia berarti persekongkolan tersembunyi ataupun bernapas bersama. Mari kita lihat beberapa fakta yang menyatakan bahwa COVID-19 by design atau dibuat secara sengaja oleh manusia. Yang pertama yaitu dari penyebarannya sendiri. COVID-19 menyebar sangat tidak wajar. Penyakit ini atau virus ini menyebar di tempat-tempat yang strategis. Seperti yang pertama yaitu di China, karena China merupakan pusat perdagangan dari Oseania atau Asia. Yang kedua yaitu di Uni Eropa. Dan yang terakhir yaitu di Amerika Serikat. Melihat fakta yang terjadi, hanya ada 3 laboratorium terbesar di dunia yang bisa membuat virus atau memodifikasi virus yang sudah ada. Yang pertama yaitu Institut Virologi di Wuhan. Laboratorium ini merupakan laboratorium yang berskala internasional dan sudah canggih, bisa memodifikasi virus dan juga membuat virus. Laboratorium ini sangat hangat diperbincangkan di kalangan masyarakat karena banyak kontroversi di dalam beritanya. Yang kedua yaitu Laboratorium Weizmann Institute Science atau Laboratorium Weiss di Israel. Dan yang ketiga yaitu laboratorium di Amerika Serikat yang bernama Laboratorium Departemen Amerika Serikat. Sangat masuk akal sekali jika kita mengkomparasikan antara penyebaran COVID-19 ini dengan 3 laboratorium yang bisa membuat virus tersebut. Jadi, yang saya maksud di sini adalah pengkomparasian antara 3 laboratorium tersebut dan pusat penyebaran COVID-19 hanyalah sebuah teori. Tetapi yang dimaksud dengan fakta adalah memang ada 3 laboratorium yang bisa membuat virus ataupun memodifikasi virus dan tempat-tempat pusat penyebaran COVID-19. Semua itu bergantung pada pola pikir Anda semua. Yang paling penting yaitu kita selalu menyebarkan hal-hal positif terhadap bencana yang sedang terjadi saat ini.
Untuk penelitian terkini dari penyebaran virus corona itu sendiri, virus ini dapat menyebar melalui tetesan droplet yang terinfeksi virus corona. Lalu ada orang lain yang menyentuhnya, maka orang tersebut dapat terinfeksi. Virus ini juga dapat menyebar melalui udara. Jika seseorang mencium droplet itu, maka orang tersebut bisa terinfeksi virus corona. Mau kita percaya atau tidak virus corona itu ada ataupun tidak ada, lebih baik kita menjaga untuk saling peduli terhadap sesama. Dan itu saja video dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di kolom komentar agar saya dapat memperbaiki konten-konten yang saya buat dan lebih maju lagi. Terima kasih.